temuan nih, ya tidak lanjut nih. Mungkin akan menjurus ke politiknya. Dan ketua yayasan itu juga posisinya ASN nih. Nah, ASN dan juga masih ada hubungannya dengan Bupati. Siapa yang bermain di HGU, di ex HGU PTCA? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Berluan Raya, kali ini kami kehadiran salah satu narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Manu Saharudin, Ketua FSM Kompak Abia. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Untuk aktivitasnya sehari-hari untuk selama ini gimana? Untuk saat ini kita fokus pada aplikasi ada beberapa olahraga terkait dengan universitas itu. Kita hari ini Pak akan membahas beberapa topik yang memang lagi sangat hangat-hangatnya di Kabupaten Aceh Barat Daya, khususnya baiknya di medsos dan lain-lain, yaitu perihal beberapa kasus, beberapa topik seperti kisruh Pemkab versus KONI, di mana dalam perihal kasus tersebut terjadi saling tuduh menuduh ini kita lihat antara Pemkab dan KONI khususnya, di mana setahu kami munculnya polemik ini setelah media kami yang pertama waktu itu melakukan liputan di lapangan Persada melihat perkembangan para pemain sepak bola Pelapora Abia yang akan nanti bertanding ke Belarus. Kami waktu itu tidak mengira bahwa liputan tersebut bisa seviral itu, karena memang kami melihat waktu itu tentang bagaimana kekurangannya para pemain Pelapora Abia kita dalam hal kebutuhan mereka. Nah, dari pendapat apa, bagaimana dengan kejadian tersebut? Ya, baik, terima kasih atas undangannya dan kesempatannya ini untuk mewawancari dan minta keterangan dari kami PBS Kompak. Jadi perlu kami jelaskan yang kuasa KONI itu kan Komite Nasional, Komite Olahraga Nasional Indonesia. Jadi KONI itu dia aktif saya melakukan pembinaan terhadap cabang olahraga. Jadi di mana saya lihat setiap tahun ya, itu bukan 1-2 tahun, jadi udah beberapa tahun belakangan itu pemerintah aktif yang masa membiayai ya, itu kegiatan yang masa KONI. Nah, tapi anehnya, jadi saya lihat kenapa yang masa di tahun ini itu bisa muncul yang masa asumsi dan sampai seorang bupati melakukan yang masa publish ya di media terhadap ini total menyerang yang masa KONI. Kenapa tahun ini? Kenapa tahun kemarin nggak ada? Jadi kenapa itu bisa terjadi? Nah, dari pandangan dan amatan saya, ini ada yang tidak beres ya. Oke, apakah yang saya komunikasi ini yang dengan bupati atau yang ada yang masa efek politik ini kita nggak tahu. Nah, yang setahu saya juga yang masa mungkin faktornya setelah ketua PSI saya lihat yang saya di YouTube. Ketua PSI itu ada memaparkan yang bahwa bupati artinya tidak mengeluarkan anggaran untuk kesadaran. Dan terakhir di APBKP itu dianggarkan sekitar 200 juta ya kalau salah, sekitar 200 juta. Karena ini berhubung ada kegiatan yang besar, kegiatan pora, pora gitu. Nah, jadi yang semestinya kalau saya lihat, kalau memang laporan pertanggungjawaban, kalau ini menggunakan anggaran daerah, kenapa bupati tidak melewati masa KONI? Surat KONI, jadi minta ini selama ini bupati telah membantu yang masa sekitar 800 atau 800 juta kegiatan KONI 2020 atau 2021. Ya mana laporannya? Setelah KONI melakukan pelaporan ke pemerintah daerah, jadi pemerintah baru nanti, nah, ini ada ini ada yang nggak betul nih di laporan. Jadi pemerintah yang meminta yang saya SP itu melakukan auditor. Jadi kalau setelah melakukan auditor, ini ada yang masa kecurangan dalam penggunaan atau yang masa tidak sesuai dengan penganggaran. Jadi tim auditor nih, oh ini ada temuan nih, ya tidak lanjut nih. Nah, tapi ada kenapa yang masa bupati
ini langsung mempublish itu. Ya. Nah, mempublish dan sampai muncul ada argumen-argumen yang membuka-bukan. Sebetulnya ini tidak terjadi. Karena kenapa? Kita berharap, walaupun saya bukan musisi, saya tidak ada hubungan dengan KONI. Tidak ada, dan saya bukan pengurus KONI. Tapi kita juga menjadi sebuah kebanggaan ya, bisa sebuah keberhasilan olahraga prestasi yang didapatkan oleh generasi-generasi yang masa kita dari Jakarta ini, pada tidak boleh dari Jakarta, ini kan hal yang luar biasa dari kita. Itu harus dikembangkan, harus ditingkatkan gitu. Nah, menarik permasalahannya adalah di mana padahal perihal KONI ini kalau kita pandang tidak terlalu besar sebenarnya permasalahannya. Namun ya seperti abang bilang tadi bahwasanya Bupati terlalu mempublish sehingga muncul pandangan-pandangan yang liar di masyarakat, ya kan? Salah satunya seperti disebutkan oleh yang diposting oleh Rahmat, aku menggunakan Facebook namanya Rahmat, bahwa yang yang diposting tentang perihal yang permasalahannya tentang anggaran KONI, ya kan? Anggaran KONI yang seperti itu cenderung dipublis oleh Bupati dengan gerasa lusuh bila kita bilang, nah, sehingga muncul kembali permasalahan lain seperti dipublis tadi seperti saya bilang oleh Facebook Rahmat dengan dari media s.t.com perihal kenapa yang KONI yang dipermasalahkan begitu jauh, sedangkan ada lain seperti anggaran yang dibantu oleh Bupati kepada salah satu yayasan dengan anggaran 2,5 M, yaitu kalau nggak salah itu pesantren yayasan. Nah, dengan anggaran 2,5 M yang diketahui diduga yayasan tersebut pun masih baru dan diduga juga bahwa yayasan tersebut milik orang terdekat Bupati. Bagaimana pendapat? Nah, sebenarnya ini kan juga saya menarik, saya Bupati berbicara itu tentang kedudukan publik ya. Yeah. Kedudukan publik memang diatur dalam undang-undang ya. Jadi situ mungkin harusnya Bupati itu kan yang mempublish ya, membuka bahasa publik itu bukan anggaran aja. Iya betul. Jadi ada banyak yang masa dana hibah yang mengalir saya ke apakah itu yayasan atau lembaga lain, katakan itu ada KNPI, katakan itu ada yayasan. Kalau nggak salah saya yang saya lihat itu ya yayasan yang mendapatkan perhatian khusus pemerintah itu yayasan Bego Kota. Nah, saya heran juga kok yayasan yang masih seumur jalan baru muda itu bisa pemerintah memplotkan yang yayasan apalagi itu bukan yayasan non pemerintah. Itu memplotkan anggaran sampai 2,5 miliar dan tahun ini itu ada ada terjadi perubahan nama karena tidak boleh yang masa tahun berturut-turut itu memang diatur dalam aturan undang-undang itu sehingga dilakukan perubahan nama yang masih item kegiatan itu dianggarkan untuk pembangunan jalan itu sekitar 600 juta sekian. Nah, dan ini juga saya cek kembali tahun 2022 itu juga sudah dianggarkan sampai 2 miliar sekian itu. Jadi heran juga ya. Nah, heran terlepas yang saya lihat itu memang yang itu pendiri dan ketua yayasan itu juga posisinya ASN. Nah, ASN dan juga masih ada hubungannya dengan Bupati. Nah, jadi saya rasa kalau apakah itu dibolehkan aturan dan undang-undang itu kalau memang untuk melakukan ponis itu salah atau tidak itu kan ada hukumnya. Jadi menurut apa bagaimana solusi terbaik dalam permasalahan ini? Saya rasa permasalahan ini seperti saya bilang ini antara pemerintah dengan KONI, pemerintah panggil yang masalah ini, panggil pengurus atau KONI, minta laporan ini apa? Kemana anggaran yang selama ini bantu pemerintah? Udah dan pemerintah mau kan ini sesuai ya itu. Jadi yang kedua kita melihat kalau anggaran yang segitu juga kita bandingkan dengan daerah lain ya mungkin kita agak ketinggalan ya. Lebih besar, negara lebih besar lagi saya pikir ya dengan sebagai kabupaten tetangga ya. Betul. Saudara Harun, penikmat media resmi negara News TV Abia, bahwasanya perihal masalah anggaran 2,5 M itu adalah yang dimuat oleh media s.fil.com
perihal dengan judulnya Surat Terbuka kepada Yang Terhormat Bapak Bupati Aceh Barat Daya yang dimuat pada bulan Juli tanggal 29 2020 yang lalu muncul masalah tersebut sekarang. Karena memang sesuai dengan kasus, kemungkinan mungkin suatu pengingat kepada bupati kita yang tercinta bahwa untuk bisa artian adil dalam menjelaskan sesuatu hal, jangan langsung ke rasa berusuh, mungkin diduga seperti itu. Oke Bang. Selain itu tentang kisruh Pemkab khusus Koloni Abdia, ada juga fenomena yang memang lagi hangat juga di Abdia ini, yaitu penunjukan adik Bupati Abdia sebagai PLT Sekda Abdia, menggantikan Sekda terdahulu Pak Tamrin yang kemungkinan akan pensiun dalam waktu dekat, dan beliau pun juga dipindahkan ke jaringan lain begitu. Nah, bagaimana saya sih menilai begini Pak ya? Kalau penunjukan seperti ini, apakah tidak ada calon yang lain di Abdia ini? Saya rasa masih banyak ASN yang memang mempunyai kriteria yang memang aturannya bagi untuk sekda itu kan banyak aturannya, dan banyak kriteria orang-orang pun masih banyak orang pintar di Abdia ini. Tidak mesti harus beliau, apalagi beliau juga menjabat kepala dinas juga ya kalau nggak salah, dinas keuangan. Beliau juga menjabat sebagai kepala dinas keuangan, sehingga sekarang menjadi rangkap jabatan menjadi PLT Sekda. Nah, apakah mungkin akan menjurus ke politiknya mungkin Pak? Karena kita kira ini Bapak Bupati kita ini sebentar lagi mau habis masa jabatannya. Iya, betul. Ada sih, saya sempat diundang ya dalam acara yang masanya yang dibawa oleh adik-adik di Abdia, itu berita yang masa kekuasaan Aceh Barat Daya. Jadi situ mereka menanyakan apakah yang harus pendidikan masa PLT yang masa sekda itu nepotisme. Jadi karena ini kan menjadi konsumsi publik ya, pembicaraan publik gitu, baik yang saya di warung maupun di medsos ya. Dan itu jadi pro dan kontra juga, karena kalau yang pro-nya pasti alasannya. Kita berulang cara aturan. Orang menduga itu ada nepotismenya. Betul. Kalau saya melihat, kalau memang itu ada nepotisme, itu kita tetap kembali kepada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999. Di mana pasal 1 ayat 4 dan ayat 5 itu jelas dijelaskan tentang apa itu yang dimaksud dengan kolusi dan nepotisme. Jadi dari situ nanti kita lihat apakah situ ada yang masa unsur nepotisme ya itu. Nah, cuma saya lihat ini boleh-boleh saja kalau saya melihat Pak Sama itu juga orang yang profesional ya. Orang yang sudah lama dengan pemerintah dan banyak pengalaman di pemerintahan gitu ya. Jadi di saat pendapatan mereka muncul, apakah tidak ada orang lain gitu ya? Tidak ada orang lain maksudnya di Aceh Barat Daya sehingga harus ada beliau gitu. Apakah boleh gitu? Jadi saya melihat kalau masalah boleh dan tidak bolehnya, kalau saya melihat aturan undang itu boleh diperbolehkan gitu. Cuma lebih baik secara etika pemerintahan, karena beliau masih ada hubungan darah dengan bupati, ini kan harus dipertimbangkan itu. Harus dipertimbangkan. Contohnya kayak inilah, saya melihat ada 4 jabatan strategis ya di pemerintahan. Jadi 4 jabatan strategis itu yang pertama ada bupati, yang kedua sekda, yang ketiga bapeda, yang keempat kadis yang masa tua. Ini saya orang sering menamakan 4 ini ada jabatannya adalah lingkaran setan. Kenapa dikatakan lingkaran setan? Karena apabila ini orang ini mau rancangan sebuah program itu murni untuk membantu masyarakat, maka sejahteralah rakyatnya itu. Tetapi apabila yang masa 4 orang ini yang masa ini kita bermain dengan anggaran, maka hancurlah daerahnya itu. Maka orang menamakan ini lingkaran setan. Nah, jadi saya menjelaskan kenapa yang masa fungsi dari 4 ini. Karena fungsi 4 yang pertama bupatinya. Bupatinya itu ada sebagai penanggung jawab anggaran. Yang kedua sekda sebagai bupati anggaran. Dan yang ketiga itu pemerintah penyusun kegiatan. Sedangkan yang keempat itu orang yang bertanggung jawab terhadap pengisian anggaran ya. Jadi itu garis keuangan itu, yang keempat garis keuangan yang melakukan pengisian anggaran. Nah, kalau sekarang ini polisi
yang bupati ya mas ya, bupati beliau, saya habis itu sekda di beliau, kades keuangan di beliau. Nah, jadi ini yang kita ragukan secara etika pemerintah, ini yang kita takutkan ya masa ini bisa aja asumsi itu bisa mengutamakan kepentingan keluarga dan kelompok itu. Muncullah seperti yang masa ini. Ya kenapa sih pemerintah membantu backdoor kurang sampai tahun 2020 itu sampai 2,5 miliar, 2021 ada 600 juta dan di tahun 2022 itu sudah diusulkan. Itu kan menjadi sebuah perayaan gitu. Perayaan masyarakat di situ ada mekanisme itu. Nah, bagusnya saya pikir ini harus yang maksudnya pemerintah dia itu harus lapang dada gitu. Bukan kalau kita mau bicarakan mendalam sebuah kecurigaan yang melebihi terhadap pemerintah, maksudnya ada sikap alternatif lain. Tapi mengenai PLT tadi, Bapak Bupati kita dalam satu media telah menjelaskan bahwa beliau akan membuat suatu lelang jabatan, lelang jabatan sebagai PLT yang memang nanti disahkan. Nah, namun dalam hal lelang jabatan itu pun kita pun tidak tahu bagaimana prosesnya. Itu lebih jelasnya. Memang itu sudah ada tuh. Proses lelang jabatan itu sudah ada tuh undang-undang. Cuma ya siapa nanti apakah memang juga karena kita lihat posisi kalau melihat posisi adik beliau Pak Salman itu juga sudah beliau juga jabatan beliau sudah tingkat yang masa pertama ya. Tapi menurut abang apakah kemungkinan beliau pun akan dijadikan PRT? Kalau memang beliau ada kata juga tidak mendaftarkan diri, apakah beliau akan jadi PRT kemungkinan besar itu akan bisa? Ya, jadi bisa dia karena itu ada ranahnya karena beliau mengusulkan gubernur, yang mengusulkan bupati gitu. Posisi itu diusulkan oleh bupati, seperjuangan masa gubernur ditetapkan oleh bupati. Nanti kita akan tengok dulu nanti beliau apakah mendaftar di lelang jabatan atau tidak ya. Kalau memang beliau ikut yang masa lelang jabatan ini partai dalam kan beliau akan menangkan. Kenapa? Karena yang menentukan konsistensi orang dalam. Iya, kemungkinan gitu kan. Iya. Kemungkinan gitu. Nah, jika pun akhirnya kemungkinan beliau pun menjabat Sekda Abdiya. Ya. Menurut undang yang dimuat oleh media Indonesia, yang disebutkan oleh Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Kemendagri Akmal Malik menegaskan bahwa kemungkinan besar untuk PJ bupati nantinya kemungkinan besar akan diangkat Sekda sebagai bupatinya, jadi PLT bupati. Nah, bagaimana itu Bang akhirnya ini? Jadi kan bisa jadi ya. Bisa aja ngarah politiknya situ ya, tapi kita tidak yang masa ini ya. Namun kalau memang beliau memang menempuh sesuai dengan aturan regulasi selama ini atau ada kepentingan politik ke depan kita belum tahu ya. Karena katakan ini saya tidak berhak untuk memutus seseorang itu salah. Yang mengatakan yang seseorang salah itu sama itu saya. Jadi cuma kita hanya masa melihat regulasinya ya, jalurnya ya masih aturan itu sebagai jalur atau enggak? Jadi, nah kalau kita melihat potensi yang masa ke depan, apakah wacana kayak tadi yang masa dibilang ini pendudukan beliau sebagai adik beliau sebagai sekda itu untuk bisa diangkat sebagai PJ yang masa bupati ke depan, apakah itu rencana beliau? Kita nggak tahu juga. Tapi kalau kita melihat pada aturan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 204 ya, pasal 204 tentang pemilihan kepala daerah. Karena pada pasal tersebut yang masa muda, apabila terjadi kekosongan jabatan yang masa pada pejabat yang masa setingkat bupati atau wali kota dan wali kota itu akan diisi ya, kekosongan itu diisi oleh PNS yang berpangkat pejabat yang masa tinggi pratama. Nah kembali pula. Siapa sih yang berpangkat yang masa tinggi pratama itu? Ya posisi sekda itu, yang bisa menduduki itu. Jadi bisa aja itu. Yang dikata memang aturan nanti benar adanya, maka
otomatis ya. Secara otomatis ya. Kalau memang nanti nggak presiden atau menteri tidak menunjuk menteri dalam negeri tidak menunjuk orang lain sebagai PJ, ya PJ bupati, ya otomatis ya harus menjalankan peran itu untuk mengusung keusungan pemerintah. Jadi harus sekda gitu. Kalau memang adik beliau sekda, jadi adik beliau lah akan menjabat sebagai PJ ke depan gitu. Menarik juga kalau kita lihat, sungguh menarik begini. Artian akhirnya setelah beliau jadi PJ, kemungkinan akhirnya adiknya jadi PJ bupati, jadi PJ bupati. Dan setelah Pak Akmal habis masa jabatannya, kemungkinan akan diangkat adiknya sekda sebagai bupati jika merujuk kepada undang-undang tadi, Bang ya. Tapi itu jika memang Pak Salman betul-betul menjadi sekda definitif begitu bilang ya, yang betul-betul udah nggak PRT lagi. Tapi itu kan tergantung, seperti dibilang oleh Pak Kemal di media, salah satu media, bahwasanya dia akan melakukan penyerahan jabatan, ya kan, penyerahan jabatan untuk jadi sekda dia gitu. Nah, itu jawabannya. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai ini, Mak, siapa yang bermain di HGU, di ex HGU PTCA. Karena masalah ini kok lama kali nggak selesai-selesai. Sehingga ada beberapa masyarakat yang ada dimuat oleh media juga, saya lupa medianya, kalau nggak salah Serambi, kalau nggak salah, bahwa ada beberapa masyarakat udah mulai menyerobot nih lahan, ya kan? Dan ada beberapa hari ini juga, beberapa minggu nih kita bilang ya, juga di polemik, di mana cenderung beberapa pihak, juga ada beberapa anggota kecil ya di daerah, kalau nggak salah di daerah Kecamatan Rabaro dan juga Kuala Bate, melaporkan kepala BPN Kabupaten Aceh Barat ya ke Ombudsman Aceh bahwa diduga beliau ini kepala BPN menghambat tentang pembagian lahan tersebut. Ya. Jadi saya menarik ya, jadi heran juga, saya ceritakan ada kejadian. Saya pernah menjumpai seorang warga dan saya tanya gitu. Jadi kemana Pak? Ya, jadi bilang dia mau ngambil lahan, lalu ini lancar udah dilepas, maksudnya ini udah boleh diambil gitu. Nah, saya bilang siapa bilang tidak boleh? Ini belum ada yang kena hukumnya Pak, belum ada keputusan resminya. Jadi beliau mengatakan, oh ini ada. Beliau mengeluarkan clipping surat kabar Serambi yang berita bupati akan bagikan lahan. Nampakkan itu. Ya, seperti ini Pak, bentar Pak ya. Ada tuh dimuat di hari Senin 4 Oktober 2021 oleh Angkara Aceh juga, bahwa Pemkab Adia akan segera bagikan ribuan hak ex HGU PTCA ke masyarakat. Ya, itu dia. Jadi karena berita ini itu jadi asumsi yang masyarakat, sehingga ini masyarakat berbondong sekarang udah mengambil lahan gitu. Saya pikir ini juga perlu ya masalah diantisipasi oleh pemerintah bersama perusahaan, karena ini kan belum ada inkrahnya itu, belum ada sebuah keputusan resmi. Dan jika pun nanti kan sudah ada keputusan resminya, katakan ya masalah tanah ini dimenangkan oleh perusahaan, dimenangkan oleh pemerintah gitu. Jadi itu kan ada tahapannya juga yang masa memasukkan masa Tora gitu, tanah itu masuk ke Tora. Tapi jika memang seperti itu Pak, tapi kok kenapa Pak Bupati kita begitu yakin? Karena dalam media antara news itu dia menyebutkan insya Allah saya akan membagikan ex HGU PTC Malang Abadi itu dalam waktu dekat. Ada asumsi ya masa beliau kan orang hukum ya. Orang hukum, jadi saya ini kan karena berita waktu itu gak ada yang bisa sanggahan dari perusahaan itu sudah benar dia. Sebenarnya ini yang bermasalah ini itu bukan Pemda Adia dengan perusahaan. Yang bermasalah itu adalah Menteri Agraria dengan perusahaan. Karena yang melakukan gugatan kemarin itu Menteri Agraria. Di mana Menteri Agraria awalnya itu tidak yang memberikan izin kepada perusahaan, yang diberikan izin kepada perusahaan itu hanya 2.002 hektar. 2.002 hektar. Lebihnya dari 4.864 hektar itu tidak diberikan. Jadi ada 1.000 yang masa 902 hektar itu dimasukkan ke Tora, 960 hektar itu masuk ke plasma. Nah,
Sekarang ini kan belum ada yang terakhir tuh. Maksudnya setelah yang masa awal historinya, saya jelaskan ini kronologisnya. Setelah keputusan Menteri Agraria itu yang menetapkan lahan Kia itu hanya 2.002 hektar untuk perpanjangan izin. Itu PTCA melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta. Dan gugatan itu dimenangkan oleh pihak perusahaan. Sehingga pihak BPN, pihak Menteri Agraria itu melakukan yang masa banding ya ke MA itu. Melakukan yang masa banding atau KSJ ke MA. Dan situ yang masa BPN memenangkan yang masa gugatan. Jadi kembali kepada persis yang masa keputusan awal yang masa BPN itu. Setelah itu pihak perusahaan kan tidak menerima itu saya. Dan mereka melakukan upaya masa hukum tingkat lebih tinggi itu melakukan peninjauan kembali TPK. Nah sekarang belum keputusan PK itu belum ada. Maka benar seperti yang dikatakan oleh Pak Jo kepala BPN Abia, mereka kan belum ada sarjana resmi. Belum ada sarjana resmi kepada saya Pak. Jadi bagaimana beliau BPN yang masa ini? Atau itu ada perintah resmi dari Menteri Agraria harusnya? Oh ini BPN Aceh, BPN Abia, tolong kalian bagikan di masa tanah tersebut, masukkan ke reforma agraria. Biar ini tanah ini dibagikan kepada masyarakat. Jadi, nah itu yang semestinya pemerintah Abia sekarang itu lebih bagus ya fokus pada lahan itu yang sudah dibebaskan. Kenapa? Yang ada masalah lahan yang sudah dibebaskan itu paling luas ya. Dari yang masa yang bermasalah. Yang sudah dibebaskan oleh perusahaan itu totalnya jumlahnya masa itu 2.668 hektar. Berarti yang udah bebas, yang memang udah bebas ada dua Udah sah. Udah sah secara hukum. Sekian hektar. 2.668 hektar itu udah sah kok. Perusahaan dengan sukarela mereka membebaskan. Jadi kalau ini udah sah, nggak dibagikan, kenapa yang sana yang lain itu bagaimana? Ya, ini ya agak rancunya ini sudah kenapa nih ini yang sudah ambil dulu yang sudah ada ini, ambil dulu yang sudah ada, habis itu jalankan yang masa aturannya, yang masa bagaimana aturan yang masa tentang pembagian yang masa tentang tanah agraria itu kan diatur semua itu ya dalam undang-undang. Jadi karena kan saya melihat ada beberapa undang-undang yang terkait pembagian bahasa tanah yang saya tahu lah pembagian tanah agraria itu sebenarnya diatur yang masuk undang-undang nomor 23 tahun 2012 tentang pemerintah daerah itu kewenangan pemerintah daerah. Yang kedua itu Perpres nomor 86 tahun 2018 itu jelas tentang yang masa tentang reforma agraria itu. Karena setiap pelaksanaan distribusi tanah kepada masyarakat terhadap tanah bekas HGU harus dilalui dengan SK yang masa penetapan subjek objek oleh bupati, bupati daerah tersebut gitu. Jadi kenapa harus bupati? Karena bupati situ berangkat secara otomatis berangkat sebagai ketua tim gugus tugas reforma agraria yang disingkat dengan GTA. Jadi itu kewenangan bupati. Sebenarnya bupati sekarang ini sudah menetapkan siapa yang masa yang memiliki tanah yang masa yang sudah dilepaskan ini 2.628. Katakan yang masa, saya pernah yang masa mau bertanya kepada salah satu pejabat. Mereka mengatakan ini, tanah itu memang tanah pernah berkonflik dengan masyarakat. Gitu. Jadi sehingga perusahaan membebaskan. Iya sih. Jadi karena alasannya pemerintah masyarakat sudah mendirikan rumah itu, mendirikan yang masa masjid dan segala macam. Saya bilang ya nggak ada masalah, saya pikir nggak problem. Tinggal seperti ini yang sudah mendirikan rumah siapa? Tetapkan sekali. Masukkan namanya. Katakan dia ada 500 hektar itu dihuni oleh masyarakat yang sudah berpemukiman di situ. Nah 2.000 hektar lagi siapa sih? Itu mana siapa? Siapa di situ? Sebenarnya ini didaftar kembali. Habis itu ya ditetapkan dengan cara tidak kalaupun ya kalau saya melihat aturannya tidak boleh ya masa 2 hektar lebih 2 hektar limit maksimal 2 hektar. Apalagi kalau setahu saya tanah itu memang udah udah jauh sampai ini kalau kita lihat proses transaksi jual beli itu bukan sekali 2 kali lagi. Di posisinya
yang belum dibagikan itu kemana? Gimana? Polisinya gimana sekarang? Posisinya apa? Maka ini heran ya. Sebenarnya ini berarti luruskan ini dulu. Ini udah pasti nih. Iya. Ya. Nah, kalau memang itu sudah dihuni oleh masyarakat mana? Karena ini kan tanah HGU. Tanah HGU itu yang setiap aturannya di saat di luar HGU itu masukkan Gedora. Dan di saat yang masa masuk Gedora itu baru yang masa nanti berarti mengesahkan menetapkan daftar penerima yang masa tanah Dora. Karena bekas HGU. Baru nanti yang masa pihak kalau ini sudah diterapkan ini sudah diterapkan SK oleh bupati, baru pihak BPN mereka akan melakukan sertifikasi tanah. Dan itu akan menjadi hak milik masyarakat. Kalau sekarang itu nggak bisa. Mereka mau kemana pun yang menduduki tanah itu mereka urus sertifikat nggak boleh. Itu nggak ada hak milik karena masih HGU. Sudah fokus ini lah, jangan yang masa karena ada 1.903 hektar yang direbut kemarin itu, dan terakhir ya, ini juga nanti nggak ada kejelasan tanah yang 2.668 ini. Sebab pemerintah ya, dinas yang masa dinas terkait, jadi fokus ini. Iya. Andai kata pun nanti ada kata ini akan dibagikan, ini siapa yang menerima? Siapa yang berhak menerima? Dan bagaimana mekanismenya? Makanya ini kan jadi polemik nih. Ya. Jadi bisa kalau orang mengatakan, oh yang berhak menerimanya adalah sekitar yang masa perusahaan gitu. Ya. Jadi orang nggak merasa ketika sekitar perusahaan orang, oke berarti ya juga lingkaran perusahaan. Betul. Jadi bisa aja orang bahasa itu juga merasa menganggap saya juga warga Ciberada, saya juga berhak menerimanya. Nah, saya melihat ini ya. Jadi lebih baik ya pemerintah itu ini kita lihat gini, update itu lalu yang masalah luas tanah yang bermasalah atau tanah yang diperebutkan. Jadi awal dulu itu ada masalah dengan bekas lahan BPK, sehingga waktu itu memberikan masalah itu masyarakat menggarap ya tanah tersebut itu 2 hektar per KP. Nah sekarang kalau kita cek itu berapa banyak masyarakat yang ada lahan di situ. Jadi semua masyarakat itu udah hampir 50% itu udah memperjualbelikan namanya. Yeah. Jadi sehingga situ hanyalah yang masih atau pejabat dan pengusaha-pengusaha besar yang memiliki tanah itu. Saya berpikir ada 2 alternatif ya, kalau pemerintah yang kuasa ingin menyelamatkan tanah yang satu lain. Yeah. Yang pertama yang 2.668, yang kedua yang lagi bermasalah itu ada 1.900 hektar. Pemerintah tidak memberikan hak milik yang masa ini. Saat membagikan itu tidak diberikan hak milik kepada masyarakat. Nah, bagaimana kita? Pemerintah membuka semacam memberikan kesempatan masyarakat untuk bertanggung, tapi tidak menjadi hak milik, hanya hak mengelola, hak guna. Hak guna. Hak guna. Dengan aturan dia nikah nih aturan 2 tahun atau 3 tahun. Jadi siapa yang nggak punya lahan, yang nggak punya kebun, mereka mau menanam pisang, mereka mau menanam cabai, mereka mau menanam kacang, mereka mau menanam pisang kan salah. Pemerintah memfasilitasi sebagai bapak ikan ayam. Memfasilitasi yang masa apa yang dibuka masyarakat. Jadi, namun coba pikirkan sampai yang masa 10 tahun ke depan itu Aceh Berada itu punya lahan, wah ada yang masa sampai 4.000 punya aset tanah, sampai 4.000 hektar sekian itu punya daerah, kan luar biasa ini. Yeah. Luar biasa saya pikir. Jadi rakyatnya yang nggak ada kerja masuk sana aja gitu, kelelahan sana gitu. Jadi saya pikir nih, dan alternatif yang masa kedua, kalaupun itu tidak sulit yang masa ada bagi pemerintah untuk memberikan yang dalam pengelolaan yang masa menjadi hak pengelolaan bagi masyarakat yang dibutuhkan, pemerintah bisa memberikan tanah itu membagikan yang mana per desa. Ini desa AB ada 152 desa, bagikan misalnya. Jadi dari sekian misalnya 3.000 sekian hektar itu bagikan ke masyarakat. Berapa yang misalnya di desa Pak? Desa tersebut nanti baru dia akan memberikan kepada masyarakatnya. Siapa yang masyarakat saya nggak punya lahan? Siapa masyarakat saya berani? Saya pikir gitu. Dan kita berharap sih ini cepat selesai. Karena jangan sampai yang kita takutkan, saya sih mentakutkan begini Bang ya. Jika ini tidak selesai akan terjadi konflik antar masyarakat. Ya kan? Ya, saya melihat itu mengarah situ. Kalau ini akan terus terjadi yang masa penjara, bisa mengarah situ.
Jadi konflik yang lama itu bisa terjadi kembali. Karena kita dulu juga sebelum munculnya yang masa konflik kita, itu juga pernah ya masa masyarakat mengalami pro konflik dengan perusahaan. Nah ini nanti, ini juga masa akan munculkan konflik balik, apakah itu masyarakat dengan perusahaan atau masyarakat dengan masyarakat? Karena kan ada lahan itu ada yang digunakan oleh masyarakat, diserobot oleh masyarakat. Iya. Dan ada info kalau nggak salah ada pun udah jual menjual. Oh luar biasa. Saya lihat ini ada yang Ini kan jual menjual tapi surat nggak ada. Jadi bagaimana ini akhirnya nanti kan? ya ini juga. Jadi orang udah habis modal dan dia juga habis waktu dalam melakukan pembersihan lahan. Katakan ini kan masih ada 1.902 hektar itu yang bermasalah. Itu ada kalau kita tambahkan yang masalah dengan plasma 9.600 ya. Plasma 9.600. Ini lahan ini yang sekarang yang diserobot. Jadi kalau kita lihat itu ada pelan-pelan perusahaan sudah pelan ini masa tanah ini belum ada kejelasan, belum ada kepastian hukumnya, jadi pemerintah juga. Tetapi apakah hanya cukup yang masa untuk palang aja? Jadi kalau masyarakat ini dia udah capek, udah buang waktu, udah buang duit dan melakukan pembersihan lahan itu, mereka akan berdiri di situ ya. Di saat nanti keputusan yang masa PK itu berpihak kepada pemerintah dan langsung masuk ke orang, mereka nggak mau nanti. Mereka nggak mau karena itu dia ambil oleh pemerintah. Karena akan jadi konflik nanti ujung-ujungnya. Konflik dan mereka akan meredam gitu. Jadi bagaimana pemerintah akan ini? Jadi makanya kita berharap ini harus ada sebuah tindakan tegas ya. Tindakan tegas yang masa dari pemerintah daerah supaya ini sebelum yang masa ini terlalu jauh ya masyarakat dalam penggarapan lahan itu. Jadi jangan sempat ini muncul gitu. Muncul konflik-konflik yang masih baru ini. Jadi kita harap sih bang ini secepat selesai bang ya. Harus. Karena ini memang hak masyarakat. Hak masyarakat. Daripada kosong tidak dimanfaatkan, lebih baik kan dimanfaatkan. Ya. Dan kita harap memang ini tidak ada kendala-kendala karena ada S-nya lah bang ya. Iya. Karena kepentingan pribadi, untuk keinginan pribadi sehingga ini jadi terhambat. Kita harap ini memang selesai dengan segera. Masyarakat dia mendapatkan hasil dari hak yang menjadi haknya, dan tentunya itu membantu masyarakat kita, masyarakat dia khususnya para petani, para pekebun menjadi tempat ekonomi dia di sini. Oke, demikian pembahasan kami hari ini mengenai topik-topik, ada beberapa topik dari yang memang jadi permasalahan yang sangat panas setiap dia, dan hari ini saya mencoba menanyakan kepada Bang Sahar sebagai ketua LSM Kompak menurut pandangan beliau tentang permasalahan tersebut. Untuk itu kami dari pihak media Agraris Media TV, andai kata ada kata yang salah atau tidak berkenan, kami minta maaf dengan sebesar-besarnya. Dan juga untuk para penonton jangan lupa untuk subscribe media kami agar mendapatkan berita-berita selanjutnya yang menarik bersama tokoh-tokoh dan bersama tokoh-tokoh lainnya yang ada di Ampia. Demikian yang kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabah Bulwahaya. Terima kasih Bang.